Merokok merusak jantung. Hal ini sudah seringkali diungkapkan oleh praktisi kesehatan maupun penderita penyakit akibat rokok. Tapi, kenapa masih banyak yang merokok? Lantas, seperti apa proses asap rokok itu merusak jantung? Dan bagaimana cara zat-zat kimia dari rokok tersebut bekerja? Berikut penjelasannya. Pertama, saat asap rokok dihirup, karbon monoksida, gas beracun, akan masuk ke dalam paru-paru dan menuju aliran darah. Gas ini nantinya akan mencuri oksigen dari sel darah merah yang mengakibatkan organ dan jaringan tubuh terdalam kekurangan oksigen. Karbon monoksida juga akan melekat di dinding arteri dan membuatnya menjadi keras dan kaku. Inilah yang nantinya bisa membuat Anda terkena serangan jantung. Selanjutnya nikotin yang ada dalam rokok maupun rokok elektrik akan membuat saluran darah menjadi sempit. Akibatnya tekanan darah dan detak jantung akan meningkat karena jantung Anda harus bekerja lebih keras dan lebih cepat dari seharusnya. Pada saat tekanan darah tinggi, dinding arteri akan memuai dan bergaris-garis, yang kemudian membuat racun-racun menempel bersama dengan sel darah yang rusak. Semua ini akan meningkatkan risiko penyumbatan darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Dan tahukah Anda kalau rokok itu mengandung logam berat yang disebut sebagai kadmium? Salah satu dari 4 jenis logam berat paling berbahaya dan mematikan. Belum lagi sifatnya yang bioakumulatif. Pada saat tubuh kita terkontaminasi, akan lebih cepat menumpuk daripada kemampuan tubuh untuk membuangnya. Kurang lebih, begitulah cara rokok merusak jantung kita. Oleh karena itu, hindari rokok dan sejenisnya, karena mengandung ratusan zat yang berbahaya bagi tubuh. Jika sudah terlanjur merokok, berhentilah mulai dari sekarang. Karena butuh waktu sampai 5 tahun bagi tubuh Anda untuk dapat benar-benar bersih dari sisa asap rokok.
Oke, selanjutnya silakan bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang sudah saya berikan. Ibu beri waktu 10 menit ya, dan berikutnya silahkan nanti kalau sudah kirim video atau foto kalian sedang melakukan kegiatan sesuai dengan LKPD. Oke, silakan bekerja. Oke, bagus. Yang lainnya yuk.
Oke, bagus semuanya ya. Yang belum segera kirim tabel hasil pengamatannya. Yuk selanjutnya kita bahas tabel dari hasil identifikasi kalian. Silakan untuk tabel pertama yang membacakan. Monggo. Paver somniferum termasuk narkotika, OP termasuk psikoaktif lainnya, diazepam termasuk psikotropika, morfin termasuk narkotika, alkohol termasuk psikoaktif lainnya, ganja termasuk narkotika, tanaman coklat termasuk narkotika, rokok termasuk psikoaktif lainnya, sabu-sabu termasuk narkotika. Oke, bagus Mas Eri ya, sudah melakukan identifikasi dari zat-zat yang ada pada LKPD. Yuk, coba yang lainnya bagaimana? Apakah sependapat dengan Mas Eri atau beda pendapat? Silakan yang berbeda pendapat. Oke, kalau semuanya sependapat ya, dari hasil identifikasinya Mas Eri, narkotika di situ ada candu atau papaver somniferum, kemudian ada morfin, kemudian ganja, kokain, dan sabu-sabu. Kemudian untuk psikotropika ada diazepam, dan untuk psikoaktif lainnya ada kopi, alkohol, dan rokok. Oke, bagus identifikasi dari Mas Eri dan semuanya juga sependapat ya. Oke, berikutnya kita bahas tabel 2 tentang dampak atau pengaruh dari penggunaan zat adiktif dan upaya menghindarinya. Yuk nomor 1 dulu yuk, silakan yang mau membacakan atau mempresentasikan tabel nomor 1, dampak narkotika. 1. Jenis zat adiktif narkotika. Pengaruh: ganja, gembira, berlebihan, sering halusinasi, denyut jantung meningkat, nafsu makan bertambah, mual, muntah, diare. Morfin, jantung berdebar-debar, gelisah. Heroin, denyut nadi melambat, tekanan menurun. Sabu-sabu, gangguan jantung, stroke. Upaya menghindari: dapat melakukan aktivitas bermanfaat, mengikuti penyuluhan bahaya narkoba. Oke, bagus, terima kasih Mbak Anggun. Selanjutnya untuk dampak atau pengaruh dari psikotropika, silahkan yang mau mempresentasikan. Jenis zat aditif. 2. Psikotropika. Diazepam. Pengaruh atau dampak penggunaan: kehilangan keseimbangan, kejang, otot, depresi, mual, muntah, insomnia. Pencegahan, meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalin komunikasi baik dengan keluarga. Oke, terima kasih Mbak Diana. Itu untuk psikotropika ya, untuk menghindarinya ya jelas kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan dan jalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Oke, berikutnya tentang pengaruh dampak penggunaan psikoaktif lainnya, silahkan. 3. Jenis zat aktif psikoaktif lainnya: alkohol, kafein, nikotin. Pengaruh atau dampak penggunaan: alkohol, iritasi saluran pencernaan, nikotin, tekanan darah naik, sakit kepala, muntah, diare. Perokok berat, kerusakan jantung. Kafein, jantung berdebar kencang, gemetar, insomnia akut. Pencegahan: menghindari rokok, kopi, dan alkohol. Ya, oke, bagus, semuanya sudah tahu apa itu dampak penggunaan dari narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya, dan kita juga tahu semuanya untuk upaya menghindarinya. Ya, oke, baik, terima kasih semuanya.
Baik, selanjutnya kita bahas pertanyaan pada diskusi. Silahkan yang mau menjawab pertanyaan. Yuk, nomor 1 dulu. Berdasarkan hasil identifikasi kelompok zat yang termasuk narkotika, psikoterapika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika: candu, morfin, ganja, kokain, sabu-sabu. Psikotropika: diazepam. Psikoaktif: alkohol, kafein, nikotin. Oke, bagus. Berdasarkan identifikasi ya, Mas Samsul sudah benar jawabannya. Yang lain bagaimana? Apakah sependapat atau berbeda pendapat? Oke, bagus. Kalau banyak yang sependapat, berikutnya kita ke pertanyaan diskusi nomor 2. Silahkan. Pada rokok terdapat nikotin. Dampak nikotin adalah tekanan darah naik, sakit kepala, sakit muntah, diare. Pada kasus berat, nikotin menyebabkan kerusakan jantung dan sirkulasi darah, kerusakan paru-paru. Oke, bagus. Menurut pendapatnya Mbak Wulan ya, bahwa rokok itu terdapat nikotin dan dampaknya itu menimbulkan tekanan darah naik, kemudian ada kerusakan jantung dan sirkulasi darah. Ya, intinya mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Barangkali ada yang berpendapat lain, silakan. Nikotin menimbulkan efek menenangkan sehingga para perokok merasa tenang setelah menghisap rokok. Pada dosis rendah, nikotin menyebabkan tekanan darah naik, sakit kepala, meningkatkan sekresi getah lambung yang menyebabkan sakit mah, muntah, dan diare. Oke, bagus Pas Rasya ya, pintar semuanya. Yuk, berikutnya. Tanaman koka digunakan sebagai anestetik atau pembius pada dunia kedokteran. Ya, bagus Mbak Tria. Itu tanaman koka digunakan sebagai anestetik ya, atau pembius. Itu selain memiliki dampak negatif, tapi juga ada dampak positif yang ditimbulkan. Bagus ya. Berikutnya yuk. Yang lainnya apakah sependapat dengan jawabannya Mbak Tria atau ada yang beda pendapat? Silakan. Pendapat, Bu. Pendapat, Bu. Pendapat, Bu. Oke, kalau semuanya sependapat, berikutnya nomor 4 silahkan. Sependapat, Bu. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman Mariana Cannabis sativa. Penggunaan ganja memberikan dampak bagi tubuh. Jelaskan ciri-ciri fisik dan psikis penggunaan ganja. Gangguan fisik, gangguan sistem saraf, jantung, pembuluh darah, insomnia. Gangguan psikis, sulit konsentrasi, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak aman, brutal. Oke, bagus Mbak Marcella. Jadi ciri fisik dan psikis dari pengguna ganja tadi sudah dijelaskan. Ada gangguan fisiknya berupa gangguan sistem saraf, jantung, dan pembuluh darah. Kalau psikisnya sulit untuk konsentrasi. Ya, apakah yang lainnya juga sependapat? Oke, kalau sependapat berikutnya yuk kita bahas nomor 5, silahkan. Bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika? 1. Dampak fisik, gangguan pada saraf, kejang darah, gangguan kulit, paru-paru, gangguan reproduksi, bahkan mengakibatkan kematian. 2. Dampak psikis,
lamban kerja, sering gelisah, hilang percaya diri, sulit konsentrasi, perasaan tidak aman. 3. Dampak sosial, gangguan mental, dikucilkan menjadi beban keluarga, masa depan suram. Oke, bagus Mbak Cynthia. Ya, jadi penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang buruk bagi tubuh ya, bukan hanya dampak fisik tapi juga psikis dan juga memberi dampak sosial. Nah, sehingga kita tidak boleh ya mengkonsumsi, apalagi ya melihat saja tidak boleh, apalagi mendekat. Gitu ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, bagus. Mengapa narkoba menimbulkan kecanduan? Pertanyaannya bagus ya. Karena narkoba itu mengandung zat kimia yang berikatan dengan reseptor di otak dan di tubuh. Jadi ikatan tersebut menyebabkan otak mengeluarkan zat neurotransmitter yang menimbulkan efek pada tubuh tergantung dari jenis narkoba tersebut. Dengan penggunaan berulang kali, maka jumlah reseptor menjadi semakin banyak, sehingga orang tersebut mengalami keinginan untuk menggunakan narkoba lagi setelah efek narkoba tersebut habis. Gitu ya. Bagaimana Mbak Kaliana Tantri, apa sudah paham? Batas minum kopi dalam sehari. Ridi sudah kirim PPT, kita simak bersama mengenai zat adiktif ya. Zat adiktif itu merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau penggunanya itu secara terus-menerus merasa ketagihan. Kemudian macam zat adiktif itu ada 3, ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan 1. Itu ada heroin, kokain, opium, ganja, ekstasi, dan sabu. Kemudian golongan 2 itu untuk pengobatan tapi merupakan pilihan terakhir. Nah, ini potensi tinggi ketergantungan, contoh ada morfin, petidin, dan lainnya. Kemudian untuk narkotika golongan 3 itu untuk pengobatan dan potensi ringan ketergantungan, contohnya ada kodein, buprenorfin, dan propiram. Kemudian dampak penggunaan narkotika ini kalau dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik ini terjadi gangguan pada saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, kemudian pengecilan hati, insomnia, sakit kepala, kemudian menurunnya fungsi organ reproduksi. Kalau secara psikis jelas sulit konsentrasi, kemudian rasa percaya diri hilang, cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman dan brutal. Kemudian kalau secara sosial ini nanti dikucilkan oleh lingkungan. Dalam berkomunikasi juga tidak nyambung, mengalami gangguan mental dan antisosial.
Kemudian berikutnya selain narkotika ada psikotropika. Psikotropika ini jadi zat atau obat baik alami maupun sintesis yang bukan narkotika. Dan ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga bedanya dengan narkotika, kalau psikotropika menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian contoh dari psikotropika itu ada amineptima, kemudian metilfenidat, ada amobarbital, pentobarbital, kemudian diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital. Kemudian selain narkotika dan psikotropika, zat lainnya yang menimbulkan kecanduan adalah psikoaktif lainnya. Ada kafein. Kafein ini terdapat pada kopi. Efeknya itu jantung berdebar kencang, pikiran sulit fokus, gemetar, kemudian insomnia akut, panik berlebihan, dan perasaan sensitif. Kemudian nikotin ini terdapat pada rokok. Efeknya jika sudah ketergantungan ini mudah tersinggung, mudah marah, depresi, sulit fokus dan konsentrasi, insomnia, sulit istirahat, pemakaian jangka panjang menyebabkan impoten, kemudian penyakit paru-paru dan gangguan tenggorokan lainnya. Untuk alkohol ini memperlambat kegiatan tubuh, otot kendur, lemah, loyo, iritasi saluran pencernaan. Nah, efek narkotika dan psikotropika ini menimbulkan efek stimulan. Stimulan itu berarti obat yang mampu memberikan rangsangan pada otak dan sistem saraf. Jadi yang ditimbulkan tidak mudah lapar, kerja jantung meningkat, tekanan darah meningkat. Contohnya adalah ekstasi dan kokain. Kemudian depresan ini mempengaruhi tingkat kesadaran. Contohnya adalah morfin. Kalau halusinogen ini menciptakan halusinasi, contohnya adalah LSD dan ganja. Dan bagaimana caranya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya? Yang pertama, satu, hindari kebiasaan merokok, kemudian melakukan aktivitas yang positif dan bermanfaat, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Kemudian selalu ingat bahwa bahaya yang ditimbulkan dari narkotika. Kemudian hadiri penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan perbaharui informasi seputar obat-obatan melalui situs resmi BNN. Aditif ada 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. Seperti nikotin, alkohol, kafein, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dampak buruk bagi tubuh yang meliputi dampak fisik, psikis, dan sosial. Upaya menghindari perlu didukung dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan pemerintah. Oke, bagus Mbak Tria. Yuk berikutnya silakan yang mau menyimpulkan. Selain Mbak Tria, yuk silakan. Narkotika berbahaya bagi tubuh sehingga kita harus menjauhinya. Baik, terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Tria dan Mas Safik ya. Betul sekali bahwa narkotika, kemudian psikotropika dan psikoaktif lainnya memberikan dampak buruk bagi tubuh, sehingga sebisa mungkin kita tidak mengkonsumsinya apalagi dalam jumlah berlebihan. Selalu jaga kesehatan dan sehat selalu mudah-mudahan ya. Pelajaran hari ini saya jadi tahu bahaya narkoba dan rokok. Rokok memberikan dampak buruk bagi tubuh.